Motor sekarang semakin mahal, semakin canggih, semakin penuh fitur. Tapi di saat yang sama, pendapat konsumen justru semakin sering mengeluh. Motor jadi makin ribet dan makin tidak masuk akal harganya. Nah, ada satu pandangan yang terus muncul dari konsumen, bahwa pengguna Suzuki tidak butuh validasi. Bukan karena motornya paling keren, tapi karena sejak awal motor ini tidak menjual janji berlebihan. Dan dari semua lini Suzuki, ada satu model yang selalu jadi bahan perdebatan, Suzuki Address. Motor yang sering dianggap terlalu sederhana, terlalu polos, dan sering dibilang kok segini doang dengan harga segini. Padahal, justru di sanalah logikanya bekerja. Konflik utama di dunia skutik hari ini bukan sekedar soal fitur. Konfliknya adalah soal nilai. Konsumen dipaksa memilih motor mahal dengan fitur yang melimpah atau motor sederhana dengan fungsi nyata. Suzuki Address tidak berusaha menyenangkan dua-duanya. Ia memilih jalur yang tidak populer, dan itu membuatnya sering disalahpahami. Pasar skutik Indonesia bergerak naik. Motor entry level yang dulu identik belasan juta, sekarang sudah menyentuh 20 juta. Fitur bertambah, teknologi bertambah, harga ikut terdorong naik. Namun di lapangan, pendapat konsumen mulai bergeser. Banyak yang bertanya, apakah kenaikan harga ini benar-benar sebanding dengan manfaat nyata? Apakah fitur-fitur ini benar-benar membantu atau hanya manis di brosur? Nah, disinilah Suzuki Address masuk sebagai anomali. Motor yang terlihat sederhana, tapi justru paling masuk akal dipakai. Ia bukan yang termurah, tapi bukan juga yang mahal. Ia berada di tengah, dan di tengah inilah Suzuki bermain. Suzuki Address dibekali mesin 113cc, 1 silinder 4 tak berpendingin udara dengan sistem injeksi bahan bakar. Tenaganya di kisaran 9 tenaga kuda dengan torsi sekitar 8,6 Nm. Mesin ini dipadukan dengan CVT sederhana tanpa sistem elektronik ribet. Karakternya halus, ringan, fokus ke torsi bawah. Bobotnya ringan sekitar 95 kg. Jadi saat dipakai, motor ini terasa ringan, responsif untuk di kota, tidak melelahkan, dan tidak so agresif. Sekarang kita bicara harga. Suzuki Address di Indonesia berada di kisaran 20-21 jutaan on the road tergantung wilayah. Di atas kertas, banyak yang langsung menyerang. Katanya mahal untuk motor sesederhana ini. Dari sinilah pendapat konsumen terbelah. Ada yang merasa dengan harga segini harusnya dapat panel digital, fitur futuristik, dan tampil lebih mewah. Tetapi ada juga konsumen yang melihatnya dari cara berpikir berbeda. Harga ini dibayar bukan untuk gaya, bukan untuk kesan mewah, tapi untuk ketenangan, kepraktisan, dan biaya jangka panjang yang rasional. Karena logika Address bukan soal sensasi awal, tapi soal pengalaman setelah dipakai lama. Motor ini tidak dirancang untuk jadi raja konten. Motor ini dirancang jadi kendaraan harian tidak merepotkan. Perawatan sederhana, komponen tidak ribet, resiko gangguan elektronik lebih kecil. Dan yang paling sering muncul dari pendapat konsumen yang sudah lama pakai Address ini adalah satu kalimat sederhana. Motor ini tidak rewel, bukan yang paling wah, tapi yang paling bikin tenang. Nah, masalah Address di pasar bukan pada mesinnya, masalahnya adalah ekspektasi orang. Di harga 20 jutaan, pasar sudah terbiasa dimanjakan fitur. Panel digital, LED canggih, sistem keamanan. Suzuki Address tidak ke situ. Address tidak menyenangkan mata. Address menyenangkan kepala. Dan di pasar yang terbiasa percaya visual, konsistensi bukan nilai yang mudah dijual. Mesin pendingin udara mungkin dianggap kuno, tapi secara teknis ini berarti lebih sedikit komponen mahal. Tidak ada radiator, tidak ada pompa air, tidak ada sensor pendingin yang ribet. Dalam jangka panjang, ini langsung berpengaruh ke biaya pemilikan. Murah servis, minim resiko, dan disinilah harga Address mulai terasa masuk akal. Banyak motor modern sekarang seperti gadget mahal, keren saat awal dipakai, ribet saat sudah lama dipakai. Suzuki Address bukan gadget, ini alat kerja, tidak bikin orang iri, tapi bikin pemiliknya tenang. Suzuki tidak pernah menjual sensasi berlebihan, Suzuki menjual keseimbangan. Mesin sederhana, harga rasional, fungsi nyata, Address adalah simbol filosofi itu.
Dan ini poin penting, motor matic murah bukan berarti murahan. Ini alasan kenapa Suzuki Address yang sering dianggap sebelah mata justru bisa jadi salah satu pilihan paling rasional di tahun 2026. Karena pertanyaan pentingnya bukan motor ini keren atau tidak, tapi apakah motor ini masuk akal untuk dipakai hidup sehari-hari? Nah, keunggulan Address ada pada hal yang sangat realistis. Praktikalitas, bagasi jok besar, muat helm halves atau belanjaan, kompartemen depan bisa simpan botol atau gadget, tangki 5,2 liter bikin motor ini jarang mampir SPBU. Starter elektrik ada, kickstarter tetap disediakan, rem cakram depan dan tromol belakang menjaga biaya servis tetap ramah kantong. Ini fitur yang benar-benar kepakai, bukan sekedar untuk dipamerkan. Desainnya juga ramping, sederhana, tapi itulah yang membuatnya ringan dan mudah dikendalikan. Cocok untuk pengguna kota, pemula, perempuan, atau orang dengan postur kecil. Tinggi jok sekitar 755 mm, bikin motor ramah dan tidak memberatkan. Soal irit, ini bukan sekedar klaim. Versi luar negeri yang 125cc aja bisa tembus lebih dari 50 km per liter. Artinya, versi 113cc di Indonesia sangat mungkin lebih irit. Kalau dihitung harian, ini bukan soal gaya, ini soal hidup. Bensin hemat, biaya ringan, dan keuangan lebih aman. Di pasar 2026, dengan harga 20-21 jutaan, Address berhadapan dengan Mio Series, Scoopy, Vario 125, Vino, dan beberapa pemain besar lain. Tapi Address bermain di wilayah yang berbeda. Bukan gaya, bukan gimmick, tapi praktikalitas dan durability. Kenapa motor ini sering diremehkan? Karena banyak orang yang menilai motor dari merek dominan, cc besar, fitur digital modern, dan desain gaya sosial media. Padahal Address tetap pakai injeksi modern. Fiturnya cukup, bobotnya ringan, irit, dan mudah dirawat. Banyak orang yang hanya melihat angka tenaga, tapi lupa melihat bagaimana motor dipakai di dunia nyata. Sekarang mari jujur, apakah Address layak dibeli di tahun 2026? Jika kebutuhan kalian motor harian yang ringan, irit, gampang diurus, dan ekonomis, jawabannya iya, sangat layak. Kalau cari fitur premium, panel digital mewah, ABS, performa agresif, maka ada pilihan lain. Tapi untuk hidup realistis, Address adalah salah satu motor yang paling rasional di kelasnya. Dengan harga 20 jutaan, Address bukan motor untuk pamer. Address adalah motor untuk hidup, motor yang tidak membebani, motor yang tidak banyak drama, motor yang fokus ke fungsi. Dan di tengah dunia motor yang semakin ramai gimmick dan semakin mahal, Suzuki Address tetap berjalan di jalurnya sendiri, tenang, sederhana, konsisten, dan masuk akal. Nah, pada akhirnya ini bukan soal motor keren atau tidak, ini soal motor yang membantu hidup atau tidak. Jadi sebelum menilai motor ini sebelah mata, pikirkan dulu efisiensi, biaya operasional, kenyamanan harian, nilai jangka panjang. Karena seringkali yang tidak kelihatan glamor justru yang paling berguna. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, dengan harga di kisaran 20 jutaan, lebih penting fitur yang banyak atau motor yang tidak ribet dalam jangka panjang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi kita terbuka, karena di dunia motor yang semakin ribut soal gaya, Suzuki Address memilih satu hal, tetap realistis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.